Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Dalam sorotan tema, Aku telah melihat Tuhan. Ini adalah topik yang menarik sekali saudara sekalian, sebuah kesaksian dari Maria Magdalena, Aku telah melihat Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, inilah kami anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik. Kami bersuka cita atas kebaikan-Mu bagi kami sampai saat ini. Kini, melalui kesempatan ini, kami mau mendalami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, jangan biarkan kami sendiri. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, judulnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, aku telah melihat Tuhan. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Maria Magdalena. Kalimat kesaksian dari Maria Magdalena bahwa dia benar-benar telah melihat Yesus yang bangkit, yang dia sapa dengan sebutan Tuhan. Jika kita membaca Perjanjian Lama, bangsa Israel tidak menghendaki Tuhan itu datang menjumpai mereka. Ketika mereka menyaksikan Tuhan turun di Gunung Sinai, gunung itu terbakar, gunung itu penuh dengan api, gunung itu penuh dengan belerang, gunung itu penuh dengan awan yang mencekam. Dan karena itu bangsa Israel ketakutan dan mereka meminta agar Tuhan tidak lagi turun langsung menjumpai mereka. Tuhan berbicaralah kepada mereka melalui utusan-utusannya. Dalam hal ini, yang ada waktu itu adalah Musa. Dan selanjutnya para nabi, imam, dan orang-orang bijak. Bangsa Israel menghendaki Tuhan berbicara melalui utusan-utusan mereka. Nah, perjumpaan dengan Tuhan dalam konsep Perjanjian Lama atau dalam realitas Perjanjian Lama itu menakutkan, itu mencekam. Karena itu Tuhan berbicara melalui utusan-utusannya. Dalam bacaan kita saat ini, Maria Magdalena bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Tuhan yang disebut oleh Maria Magdalena di sini adalah Yesus Kristus. Dan Yesus itu begitu dekat dengan Maria Magdalena. Yesus itu tidak seperti yang digambarkan dalam Perjanjian Lama, menakutkan. Yesus itu tersenyum penuh kasih. Yesus itu berdialog dengan Maria Magdalena. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi mengapa Yesus bisa berinteraksi dengan manusia?
Mengapa Yesus menjadi pribadi yang tidak menakutkan, menjadi pribadi yang bisa berkomunikasi dengan manusia sebagaimana adanya manusia pada umumnya? Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi daging. Bagi kita ini sesuatu yang sulit dimengerti, saudara sekalian. Bagaimana mungkin firman yang kudus itu menjadi manusia, tinggal bersama dengan manusia, lalu mengorbankan nyawanya demi keselamatan manusia. Itulah Allah kita. Dalam keberadaannya sebagai manusia, Dia hadir menjumpai manusia, menyapa manusia, memperkenalkan kasih-Nya agar manusia hidup sebagaimana kasih yang telah diajarkan, kasih yang mau berkorban demi keselamatan orang lain, kasih yang rela mengikhlaskan nyawanya demi keselamatan banyak orang. Itulah Tuhan yang dijumpai oleh Maria Magdalena. Saudara, mungkin di antara kita ada banyak yang bernama Maria. Ini nama yang sungguh luar biasa. Maria artinya yang tersayang, yang dicintai. Jadi jika engkau punya istri bernama Maria dan engkau tidak mencintainya, ini sudah keterlaluan, saudara sekalian. Maria artinya yang tersayang. Tapi arti lain dari Maria adalah si putih. Ya, bagus kan? Tapi ada juga arti lain dari Maria adalah si gemuk. Jadi kalau ada perempuan gemuk berkulit putih, dia cocok diberi nama Maria. Nah, Maria yang dimaksud di sini adalah Maria Magdalena. Mengapa disebut Maria Magdalena? Hal ini sengaja ditulis oleh penginjil Yohanes untuk membedakan. Karena pada waktu itu ada banyak yang bernama Maria. Nah, untuk membedakan Maria ini dengan Maria yang lain, maka dia disebut Maria Magdalena. Mengapa dia disebut Magdalena? Karena dia berasal dari kampung Magdala, sebelah barat dari Danau Galilea. Itulah kampung halaman dari Maria Magdalena. Karena Maria berasal dari Magdala, maka dia disebut Maria Magdalena. Nah, siapa sebenarnya Maria Magdalena ini? Keterangan tentang Maria Magdalena dapat kita baca di dalam Lukas pasal 8 ayat 2 dan 3. Di sana kita menemukan ternyata Maria Magdalena pertama adalah seorang yang dirasuk oleh setan. Seorang yang dirasuk oleh setan. Kita tahu bersama, orang yang dirasuk oleh setan itu keadaannya sangat-sangat memprihatinkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah melihat orang yang dirasuk. Dia kehilangan kesadarannya. Dia tidak tahu siapa dirinya. Yang menguasai dirinya adalah setan. Dia berbicara tetapi tidak sepengetahuan dirinya. Itu semua adalah pekerjaan dari setan. Jadi ketika Maria Magdalena dirasuk oleh setan, Maria keadaannya sangat memprihatinkan. Dia menderita karena setan dalam tubuhnya menyiksa dia. Ketika Maria berjumpa dengan Yesus dan dia mendengar pengajaran Yesus, Maria Magdalena mengambil sikap mengikut Yesus. Dan karena dia mengambil keputusan itu, bertobat dari interaksinya dengan setan, maka Yesus menyelamatkan dia. Yesus membebaskan dia dari keadaan di mana dirinya dirasuk oleh 7 setan. Lukas pasal 8 ayat 2 menyebut dia dirasuk oleh setan. Itu menggambarkan bahwa keadaannya benar-benar sangat memprihatinkan. Karena dia dikuasai dan dikendalikan oleh setan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesuslah yang membebaskan Maria Magdalena dari belenggu setan. Dengan tindakan itu, Yesus sesungguhnya mau menegaskan kepada kita bahwa kuasa setan itu tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan. Kuasa setan takluk di bawah kuasa Yesus. Kuasa setan tidak berdaya di bawah kuasa Yesus. Yesuslah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Maria Magdalena dibebaskan oleh Yesus dari belenggu kuasa setan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mengalami realitas kehidupan di mana dia mengalami kesulitan untuk memutuskan hubungannya dengan setan. Saya mau katakan,
kuasa untuk melepaskan diri dari belenggu setan ada pada Yesus. Karena itu, bangunlah persekutuan yang sungguh-sungguh bersekutu di dalam Yesus. Sebab di dalam Yesus, kita mendapatkan kekuatan untuk melepaskan diri dari kuasa si jahat. Itu yang pertama tentang diri Maria. Dia orang yang berutang budi pada Yesus. Yesus telah membebaskan dia dari belenggu setan. Yang kedua, Lukas pasal 8 ayat 3 menyebutkan Maria ini dan perempuan-perempuan yang lain, misalnya Yohana, istri Kusa, Susana, dan lain-lain. Mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Artinya mereka menopang pekerjaan pelayan Yesus dengan kekayaan yang mereka miliki. Di sekitar kita ada orang-orang yang seperti itu, memiliki kekayaan, memiliki harta benda yang banyak, dan mereka menggunakan itu untuk menopang pelayanan gereja. Itulah peran dari Maria Magdalena, seorang yang berhutang budi pada Yesus, dan dia menggunakan kekayaannya. Kekayaannya dia gunakan untuk menopang pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Itu hal yang kedua yang dapat kita catat tentang Maria Magdalena. Yang ketiga, Maria Magdalena, orang yang berani ambil resiko. Ya, datang ke kubur Yesus, itu ada tindakan yang berisiko, saudara sekalian. Mengapa? Karena kubur itu dijaga oleh tentara. Seberapalah kekuatan Maria Magdalena dan perempuan yang lain, mereka tidak bisa mengalahkan tentara dalam jumlah yang besar itu. Tapi mengapa mereka datang ke kubur? Datang ke kubur Yesus itu sangat berbahaya, karena kubur itu dijaga oleh tentara-tentara. Yang kedua, batu yang menutup kubur Yesus, sebagaimana kesaksian Matius pasal 27, itu mendapatkan meterai dari Pilatus. Kalau meterai itu rusak karena ada yang menggeser batu, orang yang merusak meterai itu bisa dijatuhi hukuman mati. Itu hukuman kala itu. Lalu mengapa Maria Magdalena dan perempuan yang lain bersusah-susah datang ke kubur itu? Kemudian yang ketiga, tiga perempuan ini tidak punya kekuatan yang lebih untuk dapat menggulingkan batu itu. Batu itu digulingkan oleh tentara. Jadi, tiga perempuan ini tidak bisa menggulingkan batu itu. Serdadu-serdadu Romawi yang menggulingkan batu itu. Mana mungkin tiga perempuan bisa menggulingkan batu itu. Tetapi mereka datang ke sana. Mereka berani mengambil resiko itu, tanpa mempertimbangkan apakah mereka bisa menggulingkan batu itu. Tapi itulah Maria Magdalena. Pertanyaan bagi kita, mengapa Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain datang ke sana, menjumpai Yesus di dalam kubur, mendatangi kubur Yesus? Mengapa mereka datang ke sana? Itulah kekuatan cinta. Karena cinta mereka pada Yesus, mereka berani mengambil resiko mendatangi kubur itu. Ada banyak orang mengatakan, aku cinta Yesus, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk mengambil risiko dalam pelayanan. Belajarlah pada Maria Magdalena, seorang perempuan dan perempuan yang lain. Mereka datang mendatangi kubur Yesus, sekalipun mereka tahu itu sangat berisiko. Jadi yang ketiga, Maria Magdalena adalah perempuan yang berani mengambil risiko. Yang keempat, ketika dia sampai di kubur, lalu ada orang yang menyapa dia. Ya, ada orang yang mengatakan, ibu, mengapa engkau menangis? Apa kata Maria Magdalena? Saya mengajak kita semua memperhatikan ayat yang ke-13. Di dalam ayat yang ke-13, Maria Magdalena mengucapkan kalimat ini. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhanku telah diambil orang. Siapa yang mengatakan kepada Maria Magdalena bahwa mayat Yesus telah diambil orang? Tidak ada yang mengatakannya. Lalu mengapa Maria Magdalena mengatakan bahwa Tuhanku telah diambil orang? Mayat Yesus telah diambil orang. Mayat Yesus telah dicuri oleh orang. Mengapa Maria Magdalena mengatakan seperti itu? Itulah prasangka. Maria Magdalena bermain-main dengan pikirannya. Sekalipun dia tidak melihat ada orang yang mencuri atau mengambil mayat itu, dia sudah tiba pada kesimpulan, mayat Yesus telah diambil orang. Saudara sekalian,
dalam menjalani kehidupan, banyak kali kita bermasalah karena kita tidak melihat fakta, tetapi kita bermain-main dengan pikiran kita. Kita berprasangka tentang kehidupan orang lain. Sehingga pada akhirnya hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak karena kita menaruh prasangka negatif terhadap orang lain. Maria Magdalena melakukan kesalahan di kubur Yesus. Dia berprasangka bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Saya mengajak kita berimajinasi, andai kata Maria Magdalena tidak dijumpai oleh malaikat atau tidak dijumpai oleh Yesus, dia pasti tetap pada kesimpulan itu bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Untunglah Yesus menjumpai dia. Dan ketika dia masih pada kesimpulan yang salah itu, Yesus menyapa dia, Maria. Pada saat itulah Maria Magdalena mengenal suara itu. Dia tahu itu adalah suara Yesus. Dan dia menyapa dengan penuh kasih, Rabuni, yang dalam bahasa Ibrani artinya guru. Saudara, Maria Magdalena hidup dengan prasangka. Dan kita semua sebagai pengikut Yesus, jangan menjalani kehidupan yang seperti itu. Kita harus belajar melihat fakta. Dan fakta itu yang harus kita ceritakan. Fakta itu yang harus kita sampaikan. Bukan prasangka-prasangka yang acap kali membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak. Jadi yang keempat, Maria Magdalena adalah perempuan yang berprasangka ketika dia berada di kubur Yesus. Kemudian yang kelima, ini yang luar biasa. Tuhan kita, Yesus Kristus, memberikan karunia yang luar biasa bagi Maria Magdalena. Dialah perempuan pertama yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dan dari mulutnya keluar kalimat yang terkenal itu. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Dan kalimat Maria Magdalena ini dia sebarkan kemana-mana. Di saat dia berjumpa dengan murid-murid Yesus, dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Jadi Yesus di mata Maria Magdalena adalah Tuhan. Tetapi bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang tergeletak di kubur. Tetapi Tuhan yang bangkit. Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi, jika ada orang yang meragukan tentang ketuhanan Yesus, Yesus sendiri yang mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah Tuhan kita. Dialah Juru Selamat kita. Saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena ini merupakan berita sukacita bagi kita. Terlebih bagi jemaat yang menerima tulisan penginjil Yohanes ini. Dengan menyampaikan, aku telah melihat Tuhan. Maria Magdalena mau mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus telah hidup dan dia layak pantas disebut sebagai Tuhan. Ini adalah berita sukacita bagi jemaat di kala itu dan bagi kita yang hidup di zaman ini. Ada 3 hal yang menyukacitakan hati kita. Yang pertama, dengan kebangkitan Yesus, Yesus membuktikan ucapannya di dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Yesus telah mengatakan bahwa dia akan mengalami penganiayaan, dia akan diolok-olok, dia akan diludahi oleh orang-orang berdosa. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Dengan kebangkitannya berarti Yesus membuktikan apa yang dia ucapkan itu benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Nah, karena kita menyembah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, maka kita semua terpanggil bertumbuh sebagai pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, peristiwa kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kematian itu ditaklukkan oleh Yesus. Apa yang ditakuti manusia yaitu kematian ditaklukkan oleh Yesus. Jadi siapa yang beriman kepada Yesus, dia beroleh jaminan. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itu berita sukacita yang kedua. Kematian atau maut itu telah dikalahkan oleh Yesus. Berita sukacita yang ketiga dari peristiwa kebangkitan Yesus adalah Yesus telah mengalahkan dosa. Upah dosa adalah maut dan maut itu telah dikalahkan oleh Yesus. Itu berarti Yesus
telah mengalahkan dosa. Ini berita sukacita bagi kita semua, karena Yesus telah mengalahkan dosa. Kutuk dosa yang ditimpakan padanya telah dikalahkannya. Maka kita semua telah direbut oleh Yesus dari maut kepada kehidupan yang kekal. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, kita beroleh jaminan, kita beroleh kehidupan yang kekal. Inilah 3 berita sukacita di balik peristiwa Paskah Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Saudara sekalian, berita aku telah melihat Tuhan yang disampaikan oleh Maria Magdalena menjadi berita sukacita besar bagi jemaat di kala itu. Karena konteks kehidupan berjemaat di kala itu mengalami tantangan di mana kaisar menuntut penyembahan bagi dirinya sebagai Tuhan. Kaisar Romawi yang bernama Domitianus menuntut penyembahan baginya, menuntut penyembahan dirinya sebagai Tuhan. Dan orang-orang yang tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan disiksanya, dianiayanya, dibakar dengan aspal, dimasukkan ke dalam penjara, dipaksa berkelahi dengan singa. Kitab Injil Yohanes menguatkan, meneguhkan iman harap jemaat. Tuhan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dialah yang layak disembah, yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan. Jadi jemaat tidak pernah takut berhadapan dengan kematian. Jemaat dia takut dengan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi kala itu, yang dilakukan oleh kaisar dan prajurit-prajuritnya, karena mereka telah mendapatkan berita sukacita. Yesus telah mengalahkan kematian, Yesus telah mengalahkan dosa, sehingga mereka memilih berserah pada Yesus daripada tunduk pada perintah kaisar untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Saudara sekalian, itulah identitas kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang militan, punya semangat juang, tidak gampang menyerah ketika ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini. Jika kita menjalani kehidupan bersekutu, lalu ada tantangan di situ, jangan pernah menyerah. Jangan meraju, jangan meninggalkan persekutuan, karena mentalitas orang Kristen adalah mentalitas yang selalu berjuang di jalan Tuhan, yang selalu setia hingga akhir. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa maknanya bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, Maria Magdalena adalah orang yang punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang hitam, orang yang berhubungan dengan setan sehingga dia dirasuk oleh 7 setan. Tetapi ketika dia bertobat, dia dipakai oleh Tuhan dan dia mendapatkan kasih karunia Tuhan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Maria Magdalena adalah saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Kita adalah orang-orang yang punya dosa dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita bertobat, Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi kita menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan akan memakai kita dalam karya pelayanannya. Itu makna pertama yang dapat kita tarik dari teks bacaan kita saat ini. Maria Magdalena yang sederhana, Maria Magdalena yang punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang hitam, dipakai oleh Tuhan sebagai saksi pertama kebangkitannya. Yang kedua, peristiwa kebangkitan Yesus memberi semangat baru kepada kita, bahwa ternyata Tuhan kita adalah Mesias, adalah penyelamat, dan anak Allah yang hidup. Sebutan anak Allah menunjuk pada dia berasal dari sorga, turun ke bumi, menyelamatkan manusia, dan dia kembali ke sorga. Itulah Tuhan kita. Karena dia berasal dari sorga, dia kembali ke sorga, dan dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tempat itu disebut oleh Yesus rumah Bapa, dan bagi kebanyakan orang itulah surga. Yang ketiga, kita tidak bisa mengenal Tuhan jika kita tenggelam dalam masalah kita.
Seperti Maria Magdalena, ketika dia berada di kubur, dia tenggelam dalam kesedihannya, memikirkan Yesus yang mati. Karena itu, dia tidak merasakan kehadiran Yesus dan dia tidak mengenal Yesus. Kita pun bukan tidak mungkin acap kali seperti Maria Magdalena. Kita tenggelam dalam kesedihan kita. Kita tenggelam dalam pergumulan kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengenal lagi Tuhan kita. Dan kita tidak merasakan kuasanya. Mari kita berbenah diri, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan ketika kita punya masalah dan tidak tenggelam pada masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan kita melampaui masalah. Karena itu, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Saudara sekalian, ucapan Maria Magdalena, "Aku telah melihat Tuhan," itu sesungguhnya menegaskan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Mesias, adalah penyelamat, adalah anak Allah yang hidup. Karena dia adalah Tuhan kita, jangan takut ketika kita menghadapi tantangan soal keyakinan kita kepada Yesus. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, sebab dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Kristus sudah bangkit, kita juga harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan hidup, bangkit dari kekecewaan, bangkit dari pergumulan kehidupan, bangkit untuk menjalani kehidupan di dalam kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.